Diguncang-gonjang-ganjing dan dikejar ancaman hukum, hari Jumat kemarin seolah menjadi hari pembuktian Angel Elga dan Vicky Prasetyo bahwa sederet ancaman bui yang sempat diramalkan oleh jajaran pihak seperti Farhad Abbas hingga Vivi bakal membatalkan rencana perkawinan Angel dan Vicky terpatahkan dengan telak. Pasalnya kemarin tepat di tanggal 9 Februari 2018, rencana pernikahan Angel dan Vicky tetap berlangsung tanpa gangguan apapun. Menggelar prosesi akad nikah di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, alih-alih menuai masalah seperti yang sempat diumbar oleh Farhad serta Vivi, pernikahan Angel dan Vicky justru berjalan mulus, bahkan mencuatkan kejutan. Pasalnya jauh dari gonjang-ganjing kasus dugaan penipuan yang membelitnya, Vicky mempersembahkan mas kawin fantastis untuk Angel, yaitu permata berlian seberat 5 karat dengan perhiasan emas seberat 20 gram, seperangkat alat sholat yang dilengkapi dengan uang senilai Rp9.218. Sebuah mas kawin mewah yang mampu mendulang kata wow sekaligus tanda tanya. Mungkinkah Angel Elga sengaja meminta mas kawin super mahal untuk membuktikan bahwa Angel dan Vicky tidak goyah meski mendapatkan ancaman dibui dari segala lini? Saya tidak menghalangi rencana pernikahannya, tapi mudah-mudahan sebelum pernikahan dia sudah masuk. Nggak bisa disalahkan dong, itu hukum yang bicara, kan begitu. Atau dia mau berpesta-pesta di atas penderitaan orang, silakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Vicky akan segera ditangkap dalam kasus penggelapan dan penipuan mobil juga. Jadi saat ini posisinya akan jadi rebut-rebutan antara beberapa kepolisian untuk memproses kasus kejahatan pidana oleh Vicky Prasetyo. Pernah kulihat lukisan cantik, 7 bidadari dari langit. Namun saat kulihat dirimu, cantikmu mengalahkan semua. Ya, terus mas kawinnya tadi ada berlian dengan 5 karat, terus juga ada perhiasan dan seperangkat alat sholat tentunya. Ya, jadi uang 9.022.018 rupiah, perhiasan emas 20 gram, ditambah diamond 5,29 karat. Ya, ada tambahan yang lainnya? Sudah itu ya, ditambah surat Ar-Rahman yang tadi disampaikan ya. Kemudian calon wanita Angel Elga, benar namanya ya? Buat apalah susah, cari kesana kesini. Uniknya, prosesi akad nikah Vicky dan Angel kemarin pun kian mengulik haru sekaligus heboh ketika momen ijab kabul dibacakan. Pasalnya Vicky sukses mengucapkan ikrar ijab kabul dengan lantang dan sekali tarikan nafas, membuat segenap tamu yang hadir terharu dan heboh. Karena Vicky mengekspresikan kebahagiaan dan perasaan leganya dengan menunjukkan jarinya ke atas layaknya kemenangan. Saya terima nikahnya dan kawinnya Angel Elga binti Mikul Michael dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Saksi sah? Sah. Sah. Alhamdulillah. Menikah denganku, melupakan cinta, melintasi. My sweetheart, dengan hati yang tulus, saya terima mas kawin ini. Insya Allah akan saya jaga, saya pelihara dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Menikah denganku, melupakan cinta, melintasi perjalanan usia. Menikah denganmu, menetapkan jiwa. Ngeliat tadi bacain akad nikah tuh, aku pun ikut merinding gitu, pengen nangis. Terus Angel juga cantik banget kayak namanya ya, Angel. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik syahdu prosesi akad nikah Angel Elga dan Vicky Prasetyo kemarin terselip insiden ricuh. Pasalnya tak seperti biasanya, pihak Angel dan Vicky mendadak begitu ketat melarang awak media untuk meliput, apalagi mengambil gambar prosesi ijab kabul. Awak media hanya diperbolehkan mengambil gambar proses pernikahan Angel dan Vicky lewat layar televisi. Sontak saja, sederet awak media yang berusaha meliput pun protes, hingga sempat bersitegang dengan pihak penyelenggara pernikahan Angel Vicky menyisakan tanya.
keluarga. Ada apa dengan Angel dan Vicky? Jika sejatinya pernikahan adalah sebuah momen bahagia yang wajib untuk dibagi, mengapa ada kesan ditutup-tutupi dan dilarang di balik seremoni pernikahan Vicky dan Angel Elga? Menikah resmi secara sah di mata hukum pasca menikah siri tanpa menggunakan nama asli, melainkan nama populer mereka. Benarkah ada masalah di balik sah atau tidaknya pernikahan Angel dan Vicky? Saya mau ngambil lampu di atas. Nanti aja kalau selesai acara boleh jangan masuk. Tapi ini kan ruangan terbuka ya? Iya, tapi kan kita lagi ada acara. Enggak, maksudnya kan kalau misalnya Oke, saya lihatin gambarnya apa yang diambil. Gua kalau nggak dikit juga nggak kemari. Iya. Oke. Vicky ngundang saya, teman-teman Angel Elga juga ngundang secara pribadi. Nggak datang nggak teknik. Kita butuh gambar buat stok TV. Itu aja kita nggak boleh, gimana mau wawancara preskon? Kita nggak ada gambar. Terus kan ibaratnya kita diundang, tapi kalau diundang nggak boleh masuk gimana? Bukan miskom. Kalau saya perhatiin bukan miskom, Mbak. Nggak ada. Ini dia. Nggak, karena tadi tuh kalau dia Angel kan bener-bener dia nggak ikut. Mbak, kita juga punya etika, ngambil nggak dapet deket-deket kok. Kita dari atas kita ngambil seperlunya kita, tapi diudak-udak juga. Dia sama masih ada tuh. Ada dari kamera dan dia nggak sopan gitu loh. Iya, dia nggak sopan. Iya. Terus sampai ada yang mana coba lihat yang minta maaf deh kita. Persoalan nama itu masuk dalam kategori ijab dan qabul di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 200. Contoh paman, jangankan nama lain, nggak pakai nama, saya nikahkan kamu dengan wanita ini, wanitanya ada, lalu saya terima nikahnya dan kawinnya diterima tuh. Ini kan ijab namanya nih. Qabulnya saya terima nikahnya. Ya kan, wanita itu dengan mas kawin dengan tersebut tunai umpamanya. Sah. Vicky Prasetyo adalah Hendrianto. Hendrianto adalah Vicky Prasetyo. Maka dalam hal ini dianggap sah. Kenapa? Karena ta'yinnya sudah memenuhi. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Jika faktanya ada banyak wanita yang mengaku menjadi korban bujuk rayu Vicky Prasetyo, layaknya Vivi yang merugi hingga ratusan juta rupiah, mungkinkah ada agenda rahasia bertabur sensasi demi mendongkrak popularitas di balik seremoni pernikahan Angel dan Vicky kemarin? Entahlah, yang jelas sebelum pernikahan Angel dan Vicky kemarin digelar, sederet pihak seperti Eko Patrio yang menjadi saksi pihak Vicky pun sempat mengutas keraguan. Akankah balada cinta Vicky tak akan lagi berujung masalah dan gonjang ganjing? Butuh waktu untuk menjawabnya. Jujur, saya ini mungkin termasuk Billy, termasuk teman-teman yang termasuk masyarakat. Ini jangan-jangan settingan. Jangan-jangan ini Vicky, saya mah nih ya, Vicky ngomong apa aja saya nggak percaya. Tiba-tiba saya dimintai jadi saksi, baru saya integrasi dari A sampai Z, sampai dia bilang, Mas demi Allah Mas, ini Angel adalah benar-benar saya nggak settingan, nggak segala macam dan bla bla bla. Tapi kalau lu cuma main-main aja, Billy sebagai presenter pasti nggak mau juga, saya sebagai saksinya juga nggak mau pasti. Nah di sini makanya Pak Willy selaku perwakilan dari Vicky pengen klarifikasi, makanya yang kita dengar di luar sana berita yang tentang Vicky settingan segala macam, dan hari ini detik ini sudah terbukti apa yang kita lihat secara langsung gitu loh. Pokoknya buat Vicky mudah-mudahan Angel ini sebagai tanjung siapnya terakhir, pastinya pelabuhan terakhir. Iya, dan Bang Willy selalu berdoa buat Vicky yang terbaik, sama seperti kayak Mas Eko, doanya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Meninggalkan pernikahan Vicky Prasetyo dan Angel Elga di tengah sederet kasus yang menyertai mereka, inilah kisah Marsyanda, pemeran Yuni di sinetron Orang Ketiga yang mampu mencuri perhatian penonton. Bahkan salah satu adegan di mana Marsyanda harus berlari hingga terjatuh sampai dibuat video parodinya oleh para penggemar. Lalu apa kata Marsyanda ketika melihat video parodi tentang adegannya tersebut? Benarkah Marsyanda sampai mengalami luka lantaran adegan tersebut? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara yang berikut ini.
hadapkan pilihan. Dilema membawa berkah. Bisa jadi itulah yang mewarnai keseharian para pemain sinetron Orang Ketiga akhir-akhir ini. Bagaimana tidak? Gara-gara kisah cinta segitiga dan dilematis antara Afifa, Aris, dan Yuni, ketiga bintang utama sinetron Orang Ketiga tersebut jadi panen berkah istimewa. Uniknya, meski perannya dianggap sebagai pelakor alias perebut laki orang, Marshanda yang memerankan sosok Yuni tidak hanya menuai reaksi geram gemas, tapi juga panen simpati yang berwujud aksi-aksi unik, mulai dari karangan bunga yang mendukung jalinan kasih antara Yuni dan Aris yang diperankan oleh Ronaldo Stockhorst, kiriman kue hingga akun khusus pendukung Aris Yuni di sosial media sebagai wujud cinta fans fanatik mereka. Kemarin kita dapat karangan bunga karena sinetron Orang Ketiganya gitu kan, Orang Ketiganya. Kemudian kirimin bunga lagi untuk dari tim Aris Yuni gitu. Terus kalau nggak salah hari ini juga ada juga yang ngirim memang buat sinetron Orang Ketiga. Tapi tadi ada juga ngirim berbentuk kue gitu segala macam buat Aris Afifa. Tadi habis foto-foto segala macam cupcake gitu. Kayak gitu. Jadi Arisnya sih menang banyak. Jadi suatu hari aku nemu di Instagram, di explore gitu, pas aku buka terus ada hashtag tim Aris Yuni. Terus aku buka, terus ini nih yang kelihatan nih, tim Aris Yuni. Hari ini followersnya 1450, ini masih loading sih, cuman tuh 1495. Jadi itu sesuatu yang membuat aku kaget banget, karena kan bisa dibilang Aris sama Yuni kan melakukan hal yang salah. Mereka itu kan hubungan yang terlarang, tapi kenapa ternyata banyak yang setuju dan ngebelain dan pengen Aris sama Yuni. Ada juga, memang banyak juga sih yang kayak, aduh Yuni, gue marah banget sama lo, gue pengen jambak rambut lo Yuni, gue gemes banget, kenapa sih lo? Banyak yang gak suka juga, tapi ternyata banyak juga yang suka dan pengen Aris sama Yuni bersatu, saking mereka bapernya, katanya ngelihat chemistry-nya Aris dan Yuni gitu alasannya. Nah itu yang membuat aku kayak, wah ini gila sih. Dan mengejutkan, bukan hanya sekedar kiriman bunga, akting Marshanda sebagai Yuni yang dilematis pun ramai menuai aksi yang pecah secara mengejutkan. Di antaranya, adegan dilematis Marshanda yang menangis karena merasa bersalah menjadi pelakor yang sontak diparodikan oleh fans. Membuat Marshanda kaget tapi sekaligus juga bahagia karena alih-alih mendapat reaksi keras apalagi hujatan dan aksi nekat. Aktingnya sebagai pelakor yang bahkan sempat membuat Marshanda cedera justru mendapat simpati yang berbuah aksi-aksi kreatif yang viral seperti berikut ini. Aku ini pelakor, aku tahu dan aku salah masih mencintai Aris, aku salah masih menginginkan dia dan gak mau kehilangan dia. Jadi ini Yuni ketika dia lagi udah depresi banget, udah ngerasa iya deh aku mengakui aku ini pelakor, kayak gitu-gitulah adegannya. Cuman orang ini bikin kocak banget, dia bikin lebih parah dan lebih dramatis dari yang aku bikin waktu itu. Jadi Yuni sampai nangis-nangis berlutut, sampai teriak-teriak, terus dia bikin pakai hujan. Jadi di situ lagi, padahal aslinya pas kita syuting nggak ada hujan. Tapi saking dia kreatifnya dan niatnya, dan lebih hebatnya lagi adalah dia bikin ini ketika malamnya tayang, besok paginya dia keluarin ini. Jadi cepet banget dia bikinnya pagi langsung di post. Jadi kan aku kan ini kan di sini nih ada
Sampai sekarang nih ada bekas memar dan luka, mana ya, kelihatan nggak ya? Ini. Gara-gara itu adegan yang diparodiin tadi. Oke. Ini ya, kelihatan nggak ya? Aduh, susah. Ntar. Ini udah bekas nih, ini udah mulai hilang. Nih sama ini. Ini udah bekas karena udah lama. Itu pas aku syuting adegan yang diparodiin, aku kasih lihat tadi itu, karena kan jatuh ke trotoar, kayak berdiri terus jatuh ke trotoar kan. Terus kan Rio nanya ini besoknya pas syuting, "Cah, tuh lutut lo kenapa sih?" Ini yuk pas adegan yang gue teriak-teriak aku pelakor itu, wah gila, totalitas tanpa batas dia kayak. Uniknya seolah tak mau kalah dengan aksi dukungan untuk Yuni, fans yang pro dengan kesetiaan cinta Afifah Aris pun melakukan aksi tandingan yang tak kalah mengejutkan. Para fans berat yang pro pada Afifah Aris tersebut tidak hanya rajin datang ke lokasi syuting dan menghadiahkan kue untuk memberikan dukungan langsung kepada Naysila Mirdad, tapi juga panas tak mau kalah menjanjikan karangan bunga yang lebih banyak daripada pendukung Aris Yuni. Sontak saja, Naysila Mirdad pun dibuat takjub oleh reaksi para fans sinetron Orang Ketiga yang begitu baper alias terbawa perasaan hingga pecah dalam dua kubu yang saling tarik-menarik unik antara kubu pendukung Aris Afifah dan Aris Yuni. Tadi tim Aris Afifah sampai datang ke lokasi syuting juga. Terus bilang kita nggak mau kalah, nanti kita akan kirimin bunga juga buat Afifah Aris. Aku kayak ya ampun segitunya. Aku bilang nggak apa-apa. Dikasih cup tadi. Jadi ada dari tim Afifah Aris datang bawa cupcake. Terus dia bilang kita kasihin dulu ya, cuma nanti kita bawain karangan bunga. Aku bilang ya ampun dikasih cupcake juga udah senang banget, makasih. Aku bilang gitu. Baby, I love you. Namun tak banyak yang tahu bahwa terlepas dari sinetron Orang Ketiga yang semakin sukses akibat kisah dilematis Afifah, tapi dalam dunia nyata, Naysila Mirdad justru dikabarkan tengah serius mempersiapkan pernikahan. Uniknya, Nay yang selama ini kekeh merahasiakan jati diri sang kekasih, juga begitu rapat merahasiakan rancangan pernikahannya, menyisakan tanya. Jika pernikahan adalah sebuah kabar bahagia yang layak untuk dibagi, tapi mengapa Nay seolah begitu hati-hati dan serba rahasia dalam urusan pernikahan? Entahlah. Yang jelas, belakangan Nay semakin rajin memasang foto kebersamaannya dengan sang kekasih sambil menyimpan asa agar semua yang dirancangnya dilancarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya pasti ada lah ya rasa maksudnya pengen menikah gitu. Cuman kan sekarang aku lagi syuting stripping, Mbak. Lagi syuting stripping, jadi kita fokus di sini sambil berdoa, berusaha gitu. Kalau buat tahun ini pokoknya semua yang nanya, semua yang mengharapkan aku cepat merit, aku berterima kasih banget. Aku anggap itu sebagai doa, mudah-mudahan semuanya dilancarin. Gitu aja, doain terus aja. Ingin tahu cinta kita bukan untuk. Dan jelang kelahiran anak keduanya, artis yang kerap melakoni tokoh antagonis, Eva Anindita yang kini sudah hamil 9 bulan, menyempatkan diri untuk berburu segala kebutuhan bayi. Lalu seperti apa repotnya Eva yang tinggal menghitung hari jelang persalinan saat membeli strollers, kaos kaki, hingga perlengkapan mandi untuk calon buah hatinya? Mengapa Eva Anindita berbelanja sendiri tanpa ditemani oleh suaminya? Benarkah Eva masih merahasiakan jenis kelamin calon anak keduanya ini? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara yang berikut ini. Kau kini telah hidup menjadi bintang kecil untuk hidupku. 4 tahun lebih setelah dianugerahi anak pertama, Renzo Michael Zachry, pesinetron Eva Anindita, tengah menanti kehadiran anak keduanya. Usia kehamilan aktris yang kerap didapuk untuk melakoni peran antagonis di sinetron ini sudah memasuki bulan ke-9. Dan tinggal menghitung hari jelang persalinan anak keduanya, Eva masih menyempatkan waktu berburu sejumlah perlengkapan bayi. Meski sudah memiliki sejumlah barang dari Renzo yang masih bisa dipakai, tapi Eva masih harus melengkapi kebutuhan calon anak keduanya yang diperkirakan berjenis kelamin perempuan. Dan kereta dorong untuk sang buah hati menjadi salah satu yang paling ia cari, seperti yang terabadikan kamera tim Hotshot berikut ini. Seumur hidupku
Hai pemirsa Hotshot, sekarang aku lagi ada di salah satu store di Kelapa Gading. Aku lagi mau cari keperluan bayi karena sekarang aku udah 37 weeks, sebetulnya udah deket banget ya, 2 minggu atau 3 mingguan lagi ngelahirin kan. Cuman aku masih belum dapetin beberapa barang bayi yang aku cari. Jadi sekarang aku lagi cari di store ini. Udah punya sebetulnya stroller ya, cuman karena anak pertama kan belum terlalu banyak tahu harus kayak gimana sih stroller gitu kan. Jadinya strollernya itu memang lebih mentingin kecantikannya daripada fungsinya kan. Nah sekarang aku lebih ke fungsi, karena kan sekarang kalau punya anak kita suka traveling apa segala macem. Kalau anak capek pas lagi traveling, kita pengennya anak udah di stroller aja jadi aman kan. Pink cocok banget sih sebenarnya sama anak aku kan cewek. Cuman sebenarnya aku nggak terlalu suka pink sih orangnya, jadi aku lebih suka putih, abu-abu, terus biru juga aku suka. Nah kayak gini-gini. Meski sudah hamil besar, Eva Anindita memberanikan diri mencari perlengkapan bayi tanpa ditemani suaminya yang masih bekerja di luar kota. Meski begitu, Eva tetap meminta pendapat suaminya untuk memilih stroller yang akan dibelinya. Strollernya yang mana ya? Ini aku lagi bingung buat pilih stroller yang tadi atau yang ini. Sebenarnya yang lebih banyak pakai stroller ya suamiku. Kalau lagi jalan kan dia yang dorong-dorong strollernya kan. Jadi aku nanya dia juga, dia nyamannya pakai apa, terus dia sukanya apa gitu. Karena ya suami udah kayak sahabat. Kita kan kalau sama sahabat apa-apa nanya gitu kan. Jadi ya memang walaupun dia jauh aku tetap video call. Tadi mau nanya yang mana nih strollernya gitu. Selain tak ditemani suami tercinta, kehadiran Eva Anindita di salah satu pusat perlengkapan bayi tersebut juga menyita perhatian pengunjung lain lantaran dirinya masih menggunakan sepatu hak tinggi. Lalu apa yang membuat Eva masih menggunakan sepatu high heels meski waktu kelahiran sudah dekat? Nah pemirsa, aku juga masih ada nyari beberapa peralatan lain untuk baby aku. Jadi masih ikutin terus ya, kita mau belanja apa di store ini. Mau lari kemana heyo, mau ngumpet di mana heyo, panggil dia rame-rame, Iya, itu biar bisa ngomong ya. Iya, tadi aku juga ditanya orang-orang, "Mbak, ini udah mau lahiran loh, udah mau 9 bulan tapi masih pakai heels." Cuman karena memang heelsnya tebal belakangnya kan. Walaupun sebetulnya nggak boleh sih, kan nggak boleh menukik, tumit ini nggak boleh ada tekanan sebetulnya. Cuman kan aku juga nggak banyak jalan, lebih banyak duduk gitu. Tapi oke lah, karena udah 9 bulan juga memang udah waktunya untuk ngelahirin kan. Jadi nggak yang nauzubillah min dzalik, nggak sampai misalnya kontraksi awal. Antusias Eva Anindita yang seolah tak lelah berburu perlengkapan bayi dirasa wajar ketika anak keduanya diprediksi berjenis kelamin perempuan. Lantas benarkah Eva yang telah dikaruniai seorang putra baru memberitahu kepada suami dan keluarga serta sahabat tentang jenis kelamin anak keduanya saat ia menggelar acara baby shower beberapa waktu lalu? Anak sekarang cewek, insya Allah cewek ya. Jadi aku sempat yang menyembunyikan gender baby aku karena pengen surprise buat suami aku, buat teman-teman gitu. Nah pas baby shower, kebetulan dibikinin baby shower sama sahabat-sahabat aku baru ngasih tahu bahwa ini cewek. Dan mereka kaget banget karena mereka mikirnya ini cowok gitu. Pernah melewati perjuangan yang tak mudah saat melahirkan anak pertama, di mana Renzo sempat terlilit tali pusar dan dalam posisi menengadah saat lahir, Eva masih berharap bisa melewati proses persalinan anak keduanya secara normal. Lalu benarkah seminggu sebelum perkiraan melahirkan, Eva Anindita meminta suaminya untuk tetap berada di Jakarta? 2 minggu lagi, sekitar tanggal 20-an, pengen ngelahirin normal gitu. Anak pertama aku juga dia agak sedikit ada halangan waktu lahiran karena
Satu dia kelit tali puster lehernya, terus dia juga lahirnya menengadah. Biasanya kan kalau bayi itu dia telungkup ya, begitu keluar dari persalinan itu dia harusnya posisinya ke bawah, tapi anakku tuh ke atas, jadi kan dadanya melebar, akhirnya kan susah nyangkut gitu kan, jadi baru kepalanya tuh keluar susah. Ya bismillah aja lah, suami juga ibadah kan, cari uang ya, cari kerja, maksudnya kerja di luar kota kan gitu, jadi bismillah aja. Cuman suami aku memang sangat mengusahakan, kira-kira due date aku misalnya tanggal 20 sekian, nah seminggu sebelumnya dia udah ada di sini gitu, jadi dia udah izin ke kantornya lah untuk bisa nemenin aku. Pemirsa Hotshot, saya minta doanya semoga nanti dikasih kelancaran saat persalinan, diberikan kesehatan ibu dan bayinya, terus diberikan kemudahan, pokoknya mudah-mudahan pembukaannya, kontraksi pasti sakit, tapi mudah-mudahan pembukaannya cepet ya gitu. Dua komedian asal Jawa Timur, Cak Yudo dan Cak Percil ditahan di Hong Kong. Seperti apa reaksi Eko Patrio, Narji, Kadir, dan sejumlah komedian lainnya saat mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri? Seperti apa pula kondisi pusara almarhum Olga Syaputra yang masih ramai dikunjungi warga 3 tahun pasca kepergian sang komedian? Saksikan Hotshot sesaat lagi. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hotshot Seru. Kabar tak mengenakan datang dari panggung komedi tanah air. Dua komedian, Yudo Prasetyo atau Cak Yudo dan Denny Afriandi alias Cak Percil diketahui tengah ditahan di Hong Kong lantaran persoalan visa mereka. Mendengar kabar tersebut, Eko Patrio, Derry, Kadir hingga Ruben Onsu langsung mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri di kawasan Jakarta Pusat Jumat kemarin. Di sana, Eko dan kawan-kawan mengaku siap membayar denda sebesar 78 juta rupiah. Lantas, seperti apa pula kondisi Cak Yudo dan Cak Percil yang kini ditahan di Hong Kong? Kondisi terakhir baru tadi sampai pukul 12.30 ditemui oleh staf-staf konsulat. Kondisinya baik. Saya sendiri kemarin sudah bertemu keduanya. Diberi waktu cukup luang ya, masing-masing 1 jam saya ketemu. Undang-undangnya bilang pidana maksimal ya adalah 2 tahun dan atau denda sebesar 50.000 Hongkong dolar. Kurang lebih kalau rupiah 78 juta rupiah. Tapi keputusan hakim terutama terhadap warga negara Indonesia yang didakwa dengan pasal ini sangat beragam. Ada yang hanya kena denda, ada yang kena 2 minggu, ada yang kena 4 minggu, ada yang 5 minggu dan sebagainya. Nggak usah penggalangan dana lah, kalau untuk 87 juta gitu sih insya Allah lah teman-teman bisa ngumpulin lah. Nggak ngebayang kalau gue jadi keluarganya gitu, anak istrinya, apalagi gue baca postingan istrinya, sedih banget gitu. Hampir 3 tahun sejak almarhum Olga Syaputra meninggal dunia pada 27 Maret 2015 lalu, makam sang komedian masih ramai didatangi warga. Apalagi di momen hari lahir almarhum Olga pada 8 Februari 2018. Jika ada umur panjang, Olga seharusnya berusia 33 tahun, tapi takdir berkata lain. Dan 1 hari berselang, sejumlah penggemar dari berbagai kota masih menyempatkan waktu nyekar ke pusara Olga di TPU Malaka, Pondok Kelapa. Maka seperti inilah para penggemar mengenang sang idola yang terus hidup di hati mereka. Sedih juga sih gitu, karena saya salah satu fan-nya dan saya merasa sangat kehilangan sahabat saya, karena Olga Syaputra itu menurut saya orang yang sangat baik sekali. Semoga dia menjadi penghuni surga ya Allah. Hanya itu yang bisa saya panjatkan, Mas. Hampir 3 tahun mengenai masalah para peziarah makam yang ada di TPU Malaka, kebanyakan itu menyempatkan mampir ke makam almarhum Olga Syaputra ini. Jadi bukan katakanlah istilahnya sepi gitu untuk almarhum Olga, tetap peziarah tetap selalu ada.
Setelah menggelar prosesi lamaran pada 8 Desember 2017 lalu, komika Raditya Dika dan Anissa Aziza diam-diam diketahui telah menggelar sesi foto prawedding mereka. Foto prawedding pasangan yang dikabarkan akan menikah pada bulan Mei mendatang mendadak viral di dunia maya. Beragam komentar membanjiri foto prawedding Raditya Dika dan Anissa Aziza yang masih menggunakan nuansa tradisional Indonesia. Beberapa di antaranya mengaku patah hati. Kabar duka datang dari industri musik dunia. Musisi legendaris Pat Torpey, drummer sekaligus pendiri band Mr. Big, meninggal dunia di usia 64 tahun pada 7 Februari 2018 lalu. Kepergian Pat Torpey disebabkan karena komplikasi penyakit Parkinson yang dideritanya. Kabar kepergian Pat Torpey pertama kali diketahui ketika band yang tenar di era 90-an dengan lagu To Be With You tersebut mengumumkan melalui akun sosial media mereka. Setelah Jessica Iskandar, Nia Ramadhani, dan sejumlah selebriti lainnya membentuk Gang Girl Squad, kini giliran Melanie Ricardo, Luna Maya, Ayu Dewi, dan beberapa artis lainnya membentuk geng yang diberi nama Menteri Ceria Squad. Mulai merajut persahabatan sejak tahun 2013 dan rutin berkumpul sejak tahun 2014, mengapa Melanie CS baru membentuk Menteri Ceria Squad baru-baru ini? Benarkah mereka tak ingin kalah dengan perkumpulan Girl Squad? Kita udah kumpul-kumpulnya dari 2014. Udah sebelumnya kali, Bu. Iya ya. Sebelumnya. Ini adegan rooftop itu 14. Iya, tapi kan sebelumnya udah 13. Cuma rooftop itu 14. Iya, 2014. Cuma kita tuh lupa dan kita baru sadar kalau ternyata pertemanan kita tuh bisa menghasilkan uang. Gak ada pemimpin di sini. Selain cuma ketemu hahaha ini juga bisa bikin sesuatu bermanfaat. Terus juga kan kalau manfaat juga baliknya di kita juga. Gue masih Menteri Ceria punya geng, teman-teman geng. Terus si Seleb Scott punya teman-teman geng. Tapi kan bukan berarti nggak bisa silaturahmi cross the geng-geng itu kan cuma nama-nama lucu-lucuan kali. Bukan berarti mesti gue eksekutif sama ini Ayu doang sama Luna doang. Karena sama Jedar sama yang lainnya cuma bersahabat. Iyalah, gak ada masalah, semuanya berteman. Dikenal sangat mencintai keluarga, pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda juga suka rela berbagi tugas mengurus putri mereka Thalia. Jika selama ini Sarwenda yang lebih banyak mengambil peran mengasuh Thalia, maka ketika sang istri bekerja dan harus jalani syuting film, Ruben turun tangan mengasuh putri semata wayang mereka. Tapi benarkah hal itu dilakukan Ruben karena ia melarang sang istri membawa putri mereka ke lokasi syuting Sarwenda? Thalia, anak yang cantik. Thalia, anak yang baik. Boboknya cepet, sekarang udah malam. Ayahnya juga udah ngantuk. Jadi gini, Wendanya itu lagi syuting film. Nah, Wenda itu hal yang paling berat adalah ninggalin anak. Saya nggak mau anak saya di lokasi syuting. Jadi Wenda itu dilema, kok saya nggak support, ini bukannya nggak support. Tapi Wendanya pulang malam gitu. Jadi gua bilang sama Wenda gitu ya. Gua bilang sama Wenda yang gua mau lo fokus di film, fokus kerja. Wenda itu sulit banget. Dia maunya semua pekerjaannya harus bareng sama Thalia. Dia maunya nggak jauh. Tapi kan nggak semua program TV, nggak semua film itu bisa barengan sama anak. Jadi ketika memang ada tawaran bagus, perannya juga bagus, ya saya bilang nggak mesti sama Thalia, kan bisa sendiri gitu. Film Dilan 1990 disambut luar biasa oleh pecinta film tanah air. Benarkah Vanessa Priscilla memiliki nazar jika film ini menembus angka 7 juta penonton? Lalu bagaimana pula antusias warga Karawang menyambut kehadiran Michelle Zudit dan Amanda Knowles? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Serba luar biasa. Fenomena inilah yang tengah merebak di jagat hiburan gara-gara film Dilan 1990. Pasalnya belum genap 3 minggu tayang di bioskop, film Dilan 1990 sudah begitu luar biasa menyedot perhatian publik hingga pecah lewat aksi-aksi unik di sosial media. Gara-gara gandrung film Dilan, netizen tidak hanya berbondong-bondong membuat meme tentang film Dilan,
tapi juga ramai memparodikan adegan film yang diadaptasi dari buku laris karya Pidi Baik tersebut. Buat kamu, aku pengen kamu belajar ngaji. Jangan bilang padaku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan viral. Kamu kemana? Aku kangen. Jangan kangen, poninya kepanjangan. Biar Andika saja. Nangkap koruptor itu berat. Berat, nggak akan. Kalian nggak akan kuat. Biar aku saja. Itu karena emang di sosial media udah viral banget karena udah banyak yang buat meme, jadi mungkin orang yang nggak tahu Dilan Orang yang nggak tahu jadi penasaran. orang yang nggak tahu Dilan jadi penasaran pengen nonton itu. Nggak cuman kalangan kayak kita BG anak zaman sekarang, tapi generasi Tante Ira juga pada nonton semua ya. Dan kadang-kadang nggak cuma sekali loh. Even temen-temenku tuh masih baper gitu pengen nonton lagi. Ya, di tengah serbuan film mancanegara, kesuksesan film Dilan 1990 patut mendulang kata wow. Betapa tidak, baru 2 minggu tayang, film yang dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Ira Wibowo hingga Vanessa Priscilla ini sukses menembus rekor hingga 4,7 juta penonton. Sebuah prestasi yang luar biasa hingga membuat para pemainnya menguntai nazar yang mengejutkan. Vanessa bahkan menguntai nazar untuk pergi langsung menyusul Dilan alias Iqbal ke Amerika untuk merayakan bersama. Insya Allah kalau misalnya sampai 7 juta penonton, kalau bisa pas Iqbal graduation aku nyusul ke sana. Insya Allah ya, doain. Nilea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Tunggu aja. Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Sukacita para pemain saat film mereka diapresiasi sedemikian rupa oleh pecinta film tanah air juga mengalir dari Michelle Zudith dan Amanda Rawless. Film yang mereka bintangi, London Love Story 3, bahkan mampu meraih 70.000 penonton di hari pertama penayangannya pada tanggal 8 Februari lalu. Hal ini pula yang membuat Michelle dan Amanda sangat antusias saat mereka berkunjung ke teater di Karawang melihat animo masyarakat setempat. Oke, hai semuanya. Sekarang kita lagi di Karawang Mall, siap-siap buat teater visit London Love Story 3. Semoga aja rame antusiasnya. Ikutin terus. Jangan lupa nanti nonton lagi ya. Hai semuanya. Hai. Ada yang lihat aku nggak tadi di film ini? Ya, filmnya bagus banget, cocok juga buat remaja-remaja masa kini. Suka nggak sama film kan? Iya, buat kamu foto. Selain teater visit, Michelle dan Amanda juga menggelar acara meet and greet dengan penggemar mereka. Siapa sangka, jika dari ratusan fans yang hadir, justru banyak yang tak kebagian tiket, tapi masih rela menunggu untuk bisa bertatap muka langsung dengan idola mereka. Siapa yang udah nonton London Love Story 3?
pembagian tiket mereka masih tungguin di luar dan kita sempat meet and greet yang sangat-sangat luar biasa. Antusiasnya keren banget, rame banget. Sampai kita tadi susah jalan ya, hampir jatuh, sakit. Buat kalian yang belum nonton London Love Story 3, jangan lupa untuk nonton filmnya. Sedang tayang di seluruh bioskop di Indonesia, jangan sampai ketinggalan guys. Terima kasih. Dengan ini, aku ingin kamu menjadi pendamping hidup aku selamanya. Dan lo harus siap kalau suatu saat karena untuk total. Aku gak pengen kamu terjebak dengan aku yang cacat kayak sekarang. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Jassi Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Bagaimana